Pernah kebayang nggak gimana ceritanya sebuah kota kecil di tengah perbukitan tandus bisa jadi pusat dari 3 agama besar dunia dan sekaligus jadi sumber konflik yang kayaknya nggak ada habisnya? Hari ini kita bakal coba bedah lapisan-lapisan sejarah Yerusalem yang super rumit dan penuh gairah ini dengan panduan dari karya Karen Armstrong. Oke, kita langsung ke intinya aja ya. Armstrong di sini nggak basa-basi. Dia langsung nunjukin kalau Yerusalem itu bukan sekedar sengketa properti biasa. Bukan, ini adalah benturan dua klaim yang sama-sama merasa paling benar, di mana sejarah, identitas, dan takdir ilahi itu dipertaruhkan di setiap jengkal tanahnya. Sebelum kita lanjut, ada satu konsep kunci yang harus kita pegang erat-erat. Jadi, buat orang-orang di dunia pramodern, tempat suci itu bukan cuma pengingat soal Tuhan. Tempat itu adalah titik di mana surga dan bumi ketemu. Jadi, menginjakkan kaki di sana itu artinya beneran masuk ke dimensi ilahi. Ini tuh semacam portal, bukan sekedar monumen. Nah, pertanyaannya, gimana semua ini bisa mulai? Semuanya itu berakar dari lapisan paling dasar. Lapisan pertama kesucian kota ini. Konsep Yahudi tentang Gunung Sion. 3 momen ini adalah fondasinya. Raja Daud menjadikannya pusat politik. Terus anaknya, Raja Salomo, menjadikannya pusat spiritual dengan membangun rumah bagi Tuhan di bumi. Lalu kehancuran oleh Babilonia, wah, itu bukannya menghapus ikatan mereka, tapi malah bikin kerinduan dan doa untuk kembali itu jadi abadi. Nah, ini yang penting banget buat kita ngerti. Bait suci di Gunung Sion itu bukan cuma tempat ibadah biasa. Dalam keyakinan mereka, tempat ini tuh pusat alam semesta, titik poros di mana seluruh kosmos berputar. Dari sinilah keteraturan dan kehidupan itu memancar. Jadi, kehilangan tempat ini ya sama aja kayak dunia mereka runtuh. Dan yang paling krusial, kesucian ini ada syaratnya. Para nabi itu selalu ngingetin, percuma ritual kurban mewah-mewahan kalau keadilan sosial diinjek-injek. Melindungi kaum miskin dan yang tertindas itu adalah bagian yang nggak bisa dipisahkan dari ibadah itu sendiri. Jadi kesucian itu menuntut keadilan. Tapi cerita Yerusalem kan tidak berhenti di situ. Di atas fondasi yang udah kokoh ini, datang 2 agama besar lainnya dan menambahkan lapisan makna mereka sendiri. Ini mengubah lanskap spiritual kota ini untuk selamanya. Buat umat Kristen, pusat gravitasinya geser total. Bukan lagi bangunan bait suci yang jadi fokus utama, tapi peristiwa yang terjadi di jalanan kota itu, penyaliban dan kebangkitan Yesus. Kesucian kota ini sekarang terpusat pada jejak langkah seorang manusia yang diyakini sebagai Tuhan. Ini momen yang benar-benar ngubah segalanya. Kaisar Romawi, Konstantinus, memerintahkan sebuah kuil pagan Romawi dihancurkan untuk menggali apa yang ada di bawahnya. Dan waktu mereka menemukan makam yang diyakini sebagai makam Kristus, mereka bangun gereja megah di atasnya. Sebuah tindakan iman yang secara fisik, literally, menulis ulang sejarah kota. Lalu, datanglah lapisan Islam. Dan coba deh lihat ini, di lokasi yang sama persis dengan Bukit Bait Suci Yahudi, muncul makna yang baru. Tempat itu dikenal sebagai Haram al-Sharif, tempat suci ketiga dalam Islam, tempat Nabi Muhammad diyakini melakukan perjalanan malam mistisnya ke surga. Ruang yang sama disucikan kembali dengan makna baru. Jadi, poin utamanya di sini tuh bukan cuma soal bangunannya yang indah. Pembangunan kubah batu ini adalah sebuah pernyataan teologis yang super kuat. Dibangun tepat di atas situs paling suci, Yudaisme. Pesannya jelas, Islam itu bukan agama baru yang datang entah dari mana, tapi puncak dan penyempurnaan dari tradisi kenabian yang sudah ada sebelumnya. Oke, kalau udah begini, banyak klaim suci tumpang tindih di satu tempat yang sempit, ya bisa ditebakkan kan akhirnya gimana? Konflik jadi nggak terhindarkan. Dan dalam sejarah Yerusalem, penaklukan itu seringkali bukan cuma soal militer, tapi juga soal spiritual. Armstrong nunjukin ada pola yang, ya ampun, brutal dan terus berulang. Menaklukkan Yerusalem itu kayak dapat kesempatan buat nulis ulang lanskap sucinya. Menghancurkan simbol lawan dan membangun simbol sendiri adalah cara paling ampuh buat bilang, sekarang Tuhan kami yang berkuasa di sini. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Membangun di Yerusalem itu nggak pernah jadi hal yang netral. Mau itu tentara salib yang mengubah masjid jadi gereja, atau penguasa muslim yang membangun madrasah di sekitar Haram al-Sharif, arsitektur itu jadi semacam senjata untuk menegaskan dominasi dan kepemilikan. Dan ini nih yang bawa kita ke babak paling baru dan mungkin paling panas. Ketika semua klaim agama kuno ini bertemu dan berbenturan dengan ideologi modern yang sangat kuat, yaitu nasionalisme.
Coba kita lihat. Dalam 1,5 abad terakhir aja, situasinya makin runyam. Politik internasional, Zionisme, dan nasionalisme Palestina itu ibarat menuangkan bensin ke dalam api sengketa religius yang sudah membara berabad-abad. Akhirnya, kota suci ini jadi titik nyala geopolitik global. Dan ini nunjukin betapa dalamnya konflik ini. Bahkan hal yang kelihatannya ilmiah kayak arkeologi itu bisa dianggap sebagai serangan. Menggali tanah untuk mencari jejak masa lalu dilihat sebagai upaya untuk membuktikan klaim satu pihak di atas pihak lain. Di Yerusalem, skop seorang arkeolog itu bisa sama politisnya dengan senjata seorang tentara. Pada akhirnya, Armstrong membawa kita ke sebuah kesimpulan yang cukup kelam. Ketika kesucian sebuah tempat menjadi lebih penting daripada nilai-nilai inti agama itu sendiri, tempat itu bisa berubah jadi berhala. Perjuangan untuk ruang suci bisa memicu kekerasan, bukan cuma ke musuh, tapi bahkan ke orang dari pihak sendiri yang diangkat mengkhianat. Dan akhirnya kita ditinggalkan dengan pertanyaan yang benar-benar menghantui. Gimana bisa sebuah kota yang jadi pusat bagi 3 agama yang semuanya mengajarkan belas kasih, justru jadi saksi bisu dari begitu banyak pertumpahan darah dan kebencian sepanjang sejarahnya? Sebuah pertanyaan yang mungkin bisa kita renungkan bersama.